الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والقانتين والصابرين والصادقين والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وأيضا والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada hari ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada manusia yang paling sukses, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesuksesan Rasulullah tiada lain disebabkan karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa sehingga mampu merubah satu zaman dari zaman yang penuh dengan keterbelakangan menjadi zaman yang sangat penuh dengan kemodernan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan membuktikan bahwa kita senantiasa berupaya membangun masyarakat kita dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks kita saat ini insyaallah tarhib Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, insyaallah kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan berkah. Ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Akan datang bulan Ramadan, yakni bulan yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu kita akan memulai bulan suci Ramadan. Menurut ahli, menurut MUI atau salah satu anggota MUI, dimungkinkan akan ada beda di awal tetapi lebarannya sama. Nah, ini menarik. Jadi lebarannya sama, mungkin puasanya bisa berbeda, tapi bisa juga tidak berbeda. Tergantung bagaimana nanti malam akan ada sidang isbat. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya. Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan predikat luar biasa kepada rasulnya, kepada Rasulullah dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur, yang agung. Jadi kalau ingin bagaimana mengikuti gaya kehidupan yang paling pas adalah gaya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung
ucapan Allah atau firman Allah itu disampaikan dalam Al-Quran. Kalau kita misalnya ada orang yang memuji atau lembaga yang memuji dalam jurnal Q1 misalnya ya, atau dalam majalah yang terkemuka, itu betapa kita merasakan kegembiraan. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Rasulullah SAW betul-betul berada dan memiliki akhlak yang sangat agung. Itulah Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umatnya jangan sampai kita terkecoh oleh uswah-uswah yang lain. Apalagi generasi-generasi muda saat ini kadang-kadang sudah lupa dengan uswah yang sesungguhnya dalam akhlak, dalam berbagai aspek kehidupan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, ada satu ungkapan yang menarik. Wa innamal ummamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Ini menarik. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu masyarakat, suatu lembaga, suatu komunitas, suatu daerah, apapun itu, kalau ingin abadi, kalau ingin tidak punah, kalau ingin tidak gelap, kalau ingin tidak suram, ya resepnya adalah akhlak. Itu akhlak. Kalau kita baca sejarah-sejarah raja-raja atau khalifah-khalifah yang hancur, yang bangkrut, yang menghilang di muka bumi ini, umumnya adalah disebabkan akhlaknya yang tidak baik. Oleh karena itu maka membangun sebuah masyarakat ini merupakan perenungan kita. Kalau kita ingin membangun sebuah masyarakat, sebuah wilayah, sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah lembaga yang keren, sebuah negara yang hebat, sebuah lembaga yang luar biasa, gampang, resepnya adalah akhlak. Misalnya di satu lembaga, bagaimana masa depan lembaga itu tergantung daripada akhlak. Kita mulai, akhlak itu bisa dimulai dari atas, bisa dimulai dari bawah. Jadi dari atas bisa dari bawah. Bagaimana membangun akhlak itu? Jadi kalau ingin maju, akhlak. Jadi kalau ingin maju bukan teknologi sebetulnya ya, akhlak. Karena teknologi tanpa dibarengi dengan akhlak akan hancur. Modal atau sumber daya yang keren, yang melimpah, kalau tidak dibarengi dengan akhlak maka juga akan membahayakan. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Oleh karena itu ada 4 poin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kejujuran dan amanah sebagai pilar masyarakat. Jadi pilar masyarakat yang keren, yang bagus, satu jujur dan kedua adalah amanah. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah belum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah sudah dikenal Nabi Muhammad itu seorang yang amanah, seorang yang jujur, seorang yang tidak pernah berbohong. Sehingga ketika ada berita-berita apapun yang tidak pas dengan Rasulullah SAW, maka orang-orang tidak percaya, bahkan musuh-musuhnya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha
ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, jujur dan amanah. Apalagi di dalam ayat yang tadi dibacakan bahwa ciri orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi seorang yang beriman, seorang yang bertakwa itu pasti memiliki sifat amanah. Di dalam hadis dikatakan la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidaklah seorang itu imannya sempurna ketika dia tidak amanah, dan tidaklah dia agamanya sempurna kalau dia tidak tepat pada janjinya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, posisi kita kullukum ra'in. Semua kita ini adalah pemimpin. Enggak usah berbicara bahwa pemimpin itu presiden, ya presiden juga pemimpin. Tapi hakikatnya kita juga adalah pemimpin. Oleh karena itu maka kejujuran dan amanah itu kalau seandainya tertanam di satu masyarakat, maka insya Allah masyarakat itu adalah masyarakat yang punya masa depan yang cerah. Kalau satu keluarga di dalamnya penuh dengan kejujuran dan amanah, maka masa depan keluarga itu insya Allah adalah masa depan yang cerah dan gemilang. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Inilah Rasulullah SAW, jiwanya adalah jiwa kasih sayang. Maka Rasulullah bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah, orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah. Jadi kalau kita punya jiwa penyayang kepada orang lain, kepada sesama, kepada saudara, kepada yang berbeda pendapat, maka Allah juga akan sayang. Irhamu man fil ardi. Kalau kita seandainya menyayangi apa-apa yang ada di bumi, maka yang ada di langit pun akan menyayangi kita. Para malaikat akan menyayangi kita, dan tentunya Allah yang Maha Penyayang senantiasa bersama dengan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, kesabaran dan pemaafan dalam menghadapi ujian. Dalam kehidupan itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Siapapun dia, jabatannya apapun, statusnya seperti apapun, memiliki ujian masing-masing. Jangan kira orang yang punya jabatan itu tidak memiliki ujian. Jangan kira orang yang punya harta melimpah tidak dapat ujian. Jangan dikira orang yang populer, orang yang subscribernya banyak, orang yang followernya banyak itu tidak dapat ujian. Semua ada ujiannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamang sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Jadi kalau kita adalah seorang penyabar, kalau kita adalah seorang pemaaf, akhlak kita akhlak penyabar, akhlak kita akhlak pemaaf, maka itu adalah merupakan perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid bis-sur'ah, innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah mereka yang menang ketika bergulat, ketika bertarung, tetapi orang yang hebat, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menjaga dirinya, orang yang mampu mengendalikan dirinya di saat marah. Ini senada dengan ayat di Quran surat Ali Imran, wal kadhiminal ghaidh. Di antara ciri seorang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan, menutup amarahnya, menutup marahnya. Jadi kelihatan
seperti tidak marah meskipun ada hal-hal yang membuat dia marah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir berkaitan dengan membangun masyarakat dengan akhlak, keadilan dan kejujuran dalam berinteraksi. Jadi kita harus senantiasa dalam satu masyarakat, karena di dalamnya ada interaksi antara satu dengan yang lainnya, maka kita harus senantiasa berbuat adil, senantiasa berbuat jujur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah dalam hadis, Rasulullah bersabda, innal muqsitin indallah ala manabiri min nur alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas mimbar cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka berlaku adil dalam hukum, keluarga dan segala tanggung jawab yang diembannya. Kalau dia berkaitan dengan hukum, menjadi hakim, menjadi jaksa, dia betul-betul berbuat adil. Kalau dia dalam keluarga, betul-betul tidak mementingkan keluarganya, dalam keluarganya, karena ini biasanya adalah diantara godaan manusia. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhir ayat. Ini adalah bagian ujian kepada kita agar dalam posisi apapun dengan siapapun kita harus senantiasa berlaku adil. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tentu kita sepakat dan tidak ada satupun yang bisa menolak bahwa satu-satunya kunci masa depan itu adalah akhlak. Kunci sebuah masyarakat itu adalah akhlak, baik akhlak pemimpin maupun akhlak rakyatnya, akhlak zu'ama, umaro, ulama, akhlak agniya, akhlak fukara. Itu yang menentukan bagaimana suatu masyarakat akan memiliki masa depan yang diharapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal 'azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsil rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wajtina bimanhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih zata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa uzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidolatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.